Oke. Untuk pertemuan kita di minggu kedua ini, di mata kuliah kecerdasan buatan, kita masih teori ya. Jadi belum PTMT, masih kita adakan secara online. Nanti saya coba set, kalaupun nanti ada PTMT-nya, nanti kita diskusikan dulu dengan di Prodi ya. Seperti itu. Nah, hari ini saya mau membahas materi baru. Kalau di minggu kemarin kita bicara tentang pengantarnya, mudah-mudahan sudah bisa mendapatkan gambaran yang jelas terkait tentang kecerdasan buatan itu apa. Ya. Nah, di hari ini kita akan bahas tentang representasi pengetahuan. Ya, nanti akan kita lihat seperti apa basis pengetahuan yang itu, kemudian bagaimana merepresentasikan pengetahuan yang ada, kemudian menggunakan pengetahuan itu, kemudian melakukan klasifikasi, apa saja klasifikasi yang ada dari representasi pengetahuan itu, kemudian kita ambil salah satu contoh, representasinya dalam bentuk logika, nanti terakhir ada sedikit latihan yang bisa kita gunakan untuk lebih memahami materi yang disampaikan di hari ini. Oke. Nah, materi ini sudah saya share juga di MyCIC. Ya, nanti di akhir perkuliahan nanti akan saya coba upload lagi di YouTube. Oke. Diharapkan di perkuliahan hari ini kita semua mengetahui perlunya representasi pengetahuan dalam sebuah sistem kecerdasan. Ya, sistem cerdas istilahnya seperti itu. Kemudian kita juga diharapkan bisa mengetahui cara bagaimana representasi pengetahuan itu dalam bentuk yang sederhana dulu. Ya, nanti kita lihat yang ke depan di pertemuan-pertemuan ke depan yang lebih lanjutnya seperti apa. Kemudian kita juga tahu masalah apa yang bisa direpresentasikan dengan menggunakan representasi pengetahuan ini seperti apa. Kemudian diharapkan juga kita semua memahami atau mengetahui kecerdasan buatan yang sederhana tadi ketika diimplementasikan di dalam komputer, ya, dapat menjawab query-query sederhana ya dari representasi pengetahuan itu. Jadi diharapkan mahasiswa atau kita semua bisa memahami hal ini semua, ya. Nah, mungkin ini sebenarnya ada sesi prakteknya, jadi ya praktek untuk representasi pengetahuan. Nanti saya coba set menggunakan software apa. Biasanya orang menggunakannya Prolog, Turbo Prolog ya. Tapi software itu udah lama sekali ya. Versi terbarunya saya belum sampai ketemu ya. Nanti kita lihat coba. Oke. Sebelum mulai tentang representasi pengetahuan ya, kita akan lihat dulu basis pengetahuan. Di slide yang sebelumnya, di pertemuan sebelumnya saya sudah sampaikan bahwa di dalam kecerdasan buatan sebenarnya yang kita bicarakan itu bukan basis, kita nyebutnya bukan basis data. Ya, jadi bukan data yang dikumpulkan di dalam sebuah basis atau ya dijadikan data, kumpulan data-data, bukan. Tapi isinya itu adalah pengetahuan. Ya, maka di dalam kecerdasan buatan ya secara umum, maka yang dikenal itu adalah basis pengetahuan. Jadi menyebutnya bukan basis data. Kalau kita lihat diagram data itu kan gini dia. Jadi posisi paling bawah itu adalah data. Nanti kemudian kedua itu informasi. Kemudian ketiga adalah pengetahuan. Baru terakhir itu wisdom biasanya, kebijakan. Nah, diagram ini sepanjang ini sumbu X-nya ya, ini adalah understanding. Understanding itu pemahaman, tingkat pemahaman. Understanding. Jadi kalau kita bicara basis data, sebenarnya di posisi sini. Ya, data itu kalau dia berdiri sendiri, dia tidak punya arti. Ya, tidak bisa ada gunanya. Nah, maka data itu harus diolah menjadi informasi. Nah, informasi ini akan lebih mudah memahaminya. Kenapa? Karena kalau dilihat diagram ini kan dia makin tingkat pemahamannya makin menaik di sini, makin bagus nilainya. Kemudian informasi yang ada harus diolah menjadi sebuah pengetahuan. Maka orang akan lebih jelas lagi di sini. Baru terakhir keluarlah sebuah kebijakan yang tingkat pemahamannya lebih tinggi dibandingkan pengetahuan, informasi ataupun data seperti itu. Ya, jadi basis pengetahuan ada di mana? Berarti ada di level di sini. Jadi kumpulan pengetahuan-pengetahuan ini akan menjadi
sebuah basis atau menjadi sebuah dasar untuk kita nanti mengolah kebutuhan, mengolah hal-hal ataupun informasi apalagi yang bisa kita gali menjadi sebuah pengetahuan. Ya. Oke. Nah, langkah pertama untuk membangun sebuah kecerdasan buatan itu adalah bagaimana cara kita membangun knowledge base. Knowledge base itu basis pengetahuan ya. Ya. Terus kemudian yang kedua adalah bagaimana cara kita menggunakan, ada istilahnya mesin inferensi. Nah, yang ini harus saya sampaikan bahwa mesin inferensi ini bukan dalam bentuk mesin seperti mesin motor atau apa gitu ya. Bukan mesin dalam bentuk hardware perangkat perangkat motor yang kita tanamkan, itu bukan. Tapi mesin inferensi ini dalam bentuk, bisa dalam bentuk software, bisa dalam bentuk logika-logika yang nanti akan digunakan untuk apa? Untuk memproses ya pengetahuan yang ada itu menjadi sebuah output. Jadi kalau kita bilang ini komputer, ya, inputnya yang masuk ke dalam sebuah sistem komputer itu, aplikasi ini, nanti akan ditemukan dengan knowledge base-nya. Ada nggak pengetahuan yang terkait dengan inputan yang diinginkan itu? Jadi kalau ada nanti, proses pencarinya tadi ada apa tidak, itu menggunakan mesin inferensi ini, mekanisme inferensi ini. Jadi ketika ditemukan, maka akan dikeluarkan sesuai dengan yang diinputkan tadi, seperti apa yang diinginkan. Nanti keluarlah kesimpulan apa yang akan dihasilkan di situ. Nah, basis pengetahuan ini tadi, ya knowledge base ini, itu isinya apa? Kalau basis data kan isinya adalah data-data kan, isinya data-data. Kalau kita bilang di pelajaran basis data itu tabel-tabel ya, tabel-tabel yang saling terrelasi. Ini ada tabel A, tabel B, dia saling terrelasi. Nah, ini kita sebut sebagai basis data. Karena apa? Karena kumpulan data-data di sini. Kalau kita bicara tentang knowledge base, isinya adalah fakta. Ada teori juga, bisa pemikiran, bisa hubungan antar satu dengan lainnya. Ya. Nah, kalau dilihat secara apa istilahnya tuh, secara kasat mata, secara real, kalau dibedah fakta itu apa? Ya bisa jadi data itu lagi, tapi saling yang terhubung antar satu dengan yang lain. Ada fakta-faktanya. Ya, misalkan contoh gini, kalau saya bilang 1 tambah 1 sama dengan 2, ya, nah ini sudah menjadi fakta. Ya, saya punya data satu, kalau ditambahkan hasilnya 2. Nah, ketika kita menyimpan 1 tambah 1 sama dengan 2, ini akan menjadi fakta dia. Jadi ketika ada data orang masuk 1, berapakah ditambah dengan berapa? Ya, 1 ditambah berapakah hasilnya sama dengan 2? Orang akan mencari, ya, inferensi ini akan mencari ke dalam knowledge base itu. Oh, bahwa 2 itu sudah ada hasilnya ini 1. Maka ini adalah nilainya 1. Gitu. Ya. Oke, mungkin masih bingung dengan hal ini, tapi nggak apa-apa, diikutin aja dulu ya. Jadi mekanismenya seperti itu. Nah, di dalam proses knowledge base ini, ya, di dalam proses knowledge base ini, kita butuh yang namanya knowledge engineering namanya, ya. Atau kalau diartikan sebagai proses untuk mengkoleksi atau mengumpulkan dan mengorganisasi pengetahuan. Jadi kalau tadi kita bilang data engineering, kalau dia bilangnya data engineering, kalau basis data ya, data engineering. Ini proses untuk mengumpulkan data dan mengorganisasikan data itu. Nanti kumpulan data-data itu disimpan di dalam sebuah basis data. Nah, sekarang kalau kita punya fakta, mempunyai pengetahuan, maka yang diorganisasi dan dikoleksi itu adalah pengetahuan yang ada tadi, itu menggunakan knowledge engineering namanya, bukan data engineering. Ya, jadi bagaimana cara kita mengumpulkan? Caranya gimana, Pak? Macam-macam. Bisa dengan wawancara, ya, dengan wawancara, bisa dengan mencari rujukan ataupun sumber yang menurut kita bisa dijadikan rujukan yang berkaitan dengan bidang yang mau kita ambil tadi, kesehatan misalkan. Rujukannya misalkan ada buku yang terkait tentang daftar-daftar kesehatan, daftar-daftar obat misalkan. Itu bisa menjadi rujukan bagi kita untuk nanti ngambil pengetahuan terkait obat-obat itu. Wawancara dengan pakar dokter, oh itu bisa jadi seperti itu. Dokter itu sudah spesialis di bidangnya dan sudah punya pengalaman, sudah punya sertifikasi, punya kompetensi, ya. Itu bisa dijadikan sebagai sumber bagi kita untuk melakukan proses koleksi dan organisasi terhadap pengetahuan dari pakar itu nantinya.
Ya. Nah, hasil dari kita ngumpulkan tadi, hasil setelah dikumpulkan, itu harus direpresentasikan. Jadi yang dikatakan representasi pengetahuan, ya, atau yang dikatakan sebagai representasi adalah bagaimana cara kita menyajikan pengetahuan itu. Ya. Nah, biar biar paham. Kalau tadi misalkan kalian misalkan saya tugaskan coba belajar basis data. Punya data mahasiswa, punya Pak, punya data nilai, punya. Bagaimana cara menyajikan data nilai dan data mahasiswa tadi? Bagaimana cara menyajikannya? Maka caranya adalah dengan menggunakan data tadi direpresentasikan dalam bentuk basis data. Nanti terrelasi, oh mahasiswa ini punya nilai ini adalah miliknya ini. Ya, ada 3 mahasiswa yang nilainya sekian, ada sekian mahasiswa yang nggak lulus. Itu adalah cara merepresentasikan data. Pengetahuan gimana Pak? Sebenarnya sama. Jadi bagaimana cara kita merepresentasikan, bahasa Indonesianya apa ya? Ya itu udah bahasa Indonesia ya, representasi. Bagaimana menyajikan pengetahuan yang sudah kita kumpulkan, yang sudah kita organisasi, ya organize, itu kemudian ya kita sajikan, kita representasikan ke dalam sebuah bentuk yang namanya basis pengetahuan. Ya, jadi proses-proses yang dipakai untuk membangun sebuah knowledge base itu ada yang namanya knowledge engineering, itu proses untuk mengambil dan mengumpulkannya. Kemudian proses untuk menyajikannya itu adalah dengan menggunakan knowledge representasi. Bentuknya nanti seperti apa Pak? Bentuk representasinya dalam bentuk basis pengetahuan ini. Jadi orang yang melakukan knowledge engineering ini kita bisa sebut knowledge engineer ya. Knowledge engineer. Artinya knowledge engineer itu adalah insinyur pengetahuan. Engineer itu misalkan kita insinyur kita sebut ya. Insinyur pengetahuan. Orang yang ngumpulkan, ngoleksi, dia ngaturnya. Udah lengkap, kemudian disajikan sama dia setelah di-engineeringkan, direpresentasikan. Hasil representasinya dalam bentuk apa? Dalam bentuk basis pengetahuan. Nah, yang berikutnya, basis pengetahuan inilah yang akan digunakan untuk proses berikutnya nanti. Jadi setelah kita mengumpulkan pengetahuan-pengetahuan yang ada itu dalam sebuah basis pengetahuan, maka proses berikutnya adalah lakukan hal-hal yang dibutuhkan untuk proses membangun kecerdasan. Bisa dengan inferensi mekanisme, bisa dengan reasoning, ya, dan macam-macam. Ya, oke. Sampai sini ada yang tanyakan? Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Oke. Nah, kita lihat sekarang, kalau kita sudah lihat sekilas tadi tentang representasi pengetahuan. Kalau saya ingin lebih cenderung representasi pengetahuan ini, saya ngambilnya yang kedua ini. Bagaimana cara kita merepresentasikan pengetahuan ke dalam basis pengetahuan dan menguji kebenaran penalarannya. Ya. Ya. Jadi saya lebih sepakat, lebih senang menggunakan yang kedua ini. Kalau yang pertama bukan salah, tapi mungkin agak abstrak ya. Jadi proses untuk menangkap sifat-sifat penting dari sebuah masalah dan membuat informasi tersebut dapat diakses oleh prosedur pemecahan masalah. Ya sebenarnya sama aja. Jadi ngambil hal-hal yang utama dari sebuah masalah, kemudian dibuat informasinya, ya disajikan membuat informasi itu berarti menyajikan dalam bentuk representasinya, direpresentasikan seperti apa. Kemudian nanti yang sudah disajikan tadi bisa diakses oleh prosedur untuk memecahkan masalah. Nah, proses pemecahan masalahnya dengan menggunakan apa? Dengan salah satunya adalah dengan penalaran. Ya, jadi dinalar. Oke. Nah, ada istilah penalaran ini apa nih? Ya. Nah, kalian akan kalau belajar tentang kecerdasan buatan, kemudian sistem pakar, itu pasti akan ketemu dengan istilah-istilah penalaran dan segala macam itu. Nah, sekarang kita lihat apa sih maksud penalaran itu. Ya, ada nggak di sini ya dapatnya informasinya? Oke, nih penalaran, menggunakan nalar, pemikiran atau cara berpikir logis, jangkauan pemikiran, ya, mengembangkan atau mengendalikan sesuatu dengan nalar dan bukan dengan perasaan atau pengalaman. Proses mental dalam mengembangkan pikiran dari berbagai macam fakta dan prinsip tadi
yang dikatakan penalaran itu adalah bagaimana cara kita untuk mendapatkan sebuah jawaban itu berdasarkan logik. Misalkan contoh gini, ada dua buah jalan, ya, dua buah jalan ke kiri dan ke kanan untuk menuju suatu tempat tujuan katakanlah di sini. Ya, nah, jalan A dan jalan B. Kalau kita pakai penalaran, maka penalaran yang kita gunakan itu adalah dengan mempertimbangkan tadi fakta yang ada. Kalau saya lewat jalan A, akan lebih lama. Ya, misalkan di situ. Cost-nya lebih besar. Kalau saya pilih jalan B, lebih cepat, tapi jalannya gelap, ya. Terus kemudian jalannya jelek. Suara saya jelas ya? Jalannya jelek, misalkan. Jelas. Ya, jalannya jelek dan misalkan tidak banyak pemukiman warga di situ, tapi tujuannya akan sampai di situ. Nah, berdasarkan dua fakta yang tadi ada, jalan baik dan jalan jelek, kemudian jalannya jauh, yang ini jalannya lebih singkat, yang ini akan membutuhkan biaya tambahan, yang ini tidak, maka kita lakukan penalaran, kita lakukan pemikiran secara logis. Kalau saya butuh cepat, saya pilih yang mana? Kalau saya dalam kebutuhannya tidak terlalu urgent, maka saya bisa memilih yang mana. Nah, proses memutuskan jawaban mana dari jalan A, jalan B tadi, itu kita melakukan penalaran. Ya, kita menalar di situ. Oh, saya pengen urgent cepet banget deh. Nanti juga kalau saya pakai biaya, nanti kan di sana saya dapat uang. Biayanya nanti akan tercover walaupun memang menghabiskan biaya jalan ini, lewat jalur ini. Oke, nggak apa-apa. Saya sih kayaknya nyantai aja ke sana, nggak apa-apa sambil. Nah, kebetulan di jalan yang satunya itu walaupun sepi, pemandangannya bagus loh. Nah, itu sambil jalan saya sambil foto-foto, bisa bisa lihat pemandangan dan segala macam. Nah, itu bisa menjadi alasan kenapa kita memilih itu tadi. Itu keputusan memilih A, B, C ya, jalur tadi itu. Ada fakta yang digunakan oleh kita untuk melakukan penalaran. Jadi, bagaimana cara kita nanti ya yang pengetahuan yang sudah direpresentasikan dalam basis pengetahuan, kita uji kebenarannya dengan penalaran. Ya, benar nggak sih jalan A tadi itu lebih cepat dibandingkan jalan B? Nah, itu kan seperti itu. Kemudian, kalau kita lihat dari sisi karakteristik pengetahuannya, karakteristik representasi pengetahuan, bahwa RP ini, representasi pengetahuan ini dapat diprogramkan. Maka ini kalau bisa diprogramkan, berarti ini bisa menggunakan komputer sebagai alat bantu untuk membuat programnya. Bisa diprogramkan. Kemudian bisa dimanfaatkan untuk penalaran. Jadi hasil representasi pengetahuan yang sudah terkumpul tadi menjadi basis pengetahuan, itu bisa dimanfaatkan untuk penalaran. Bisa menggambarkan kesimpulan dari fungsi kecerdasan. Jadi kita nggak perlu lagi, misalkan kalau kita udah tahu dua jalan tadi sebagai fakta, kalau milih A apa, milih B apa, ketika ada orang lewat, mungkin dikasih tanda di sini. Kalian butuh cepat atau butuh apa? Kalau butuh cepat, silakan pilih jalur A. Jika butuh ini, jalur B. Biaya yang akan dikeluarkan di jalur A sekian, jalur B sekian. Nah, kita akan gunakan ya menggambarkan kesimpulan dari fungsi kecerdasan itu. Jadi ketika ada orang kedua datang, dia nggak perlu lagi. Karena apa? Karena fakta yang sudah kita lewat, yang sudah ada dari kita nyoba tadi, itu bisa digunakan oleh orang lain untuk melakukan juga penalaran baru dan mendapatkan, kita nggak perlu mulai lagi dari nol. Ya. Representasi pengetahuan itu harus terdiri dari struktur data. Nah, tadi saya bilang, representasi pengetahuan tadi, apakah Pak sama dengan ini representasi itu cara menyajikannya ya dalam bentuk basis pengetahuan. Apakah ada data? Tetap ada data. Tapi orang cenderung data yang ada itu karena sudah terrelasi, bukan terrelasi ya, sudah tersimpulkan dengan kebenaran yang ada, maka dia isinya lebih cenderung disebut sebagai fakta. Kalau orang nyebut fakta itu kan sudah jelas ada kebenaran di situ ya. Jadi tidak bisa kita, oh ini udah jelas kok faktanya kayak gini-gini.
Ya, coba kita lihat, kita cek fakta itu apa. Ya. Oke, saya sengaja pakai ini biar kita penafsirannya tidak berbeda-beda. Yang merupakan kenyataan sesuatu yang benar-benar ada dan terjadi. Artinya kalau kita bilang fakta, berarti memang sudah ada dan benar. 1+1 2 itu udah benar dan sudah teruji itu. Nggak usah lagi kita buktikan, coba buktikan 1+1 2. Nggak usah. Karena dari dulu orang sudah bilang bahwa 1+1 itu 2. Nah, kebenaran itu bisa kita adopsi untuk menyelesaikan masalah-masalah yang lain. Ya, itu. Jadi sekali lagi bahwa representasi pengetahuan bisa terdiri dari struktur data. Nah, data ini nanti akan membentuk sebuah kumpulan fakta-fakta. Ya. Kemudian ada prosedur yang digunakan untuk menafsirkan. Nah, hal-hal yang terhubung dengan representasi pengetahuan itu apa saja? Ada objek dari pengetahuan itu, apa objeknya, event, kejadian apa yang terhubung dengan apa masalah yang mau kita angkat tadi, kemudian performanya seperti apa, tugasnya apa nih yang mau dikerjakan, ada meta knowledge ya, pengetahuan apa yang bisa dibangun dan bisa direpresentasikan dari permasalahan yang ada tadi. Ya, jadi kalau dibilang sebuah representasi pengetahuan, maka sebenarnya komponen representasi pengetahuan bisa jadi berisi ada objek pengetahuannya. Oh, bagaimana kita, misalkan contoh, bagaimana cara kita menentukan jalur tercepat menuju suatu tujuan. Eventnya apa kejadiannya? Eventnya mencari jalur tercepat. Performanya gimana? Ada 2 buah jalur. Kecepatannya ini sekian, kecepatan ini sekian. Jalur A sekian, jalur B sekian. Nanti akan dinalar mana yang menurut kita yang bisa kita pilih antara A dan B. Meta knowledge-nya seperti apa? Ya, bagaimana cara kita menyajikannya? Apakah dalam bentuk seperti frame ya, seperti pemrograman apa ya? Kalau dulu ada VB ya, jadi ada properti, ada objeknya. Nah, itu meta knowledge ya, cara kita menyajikannya dalam bentuk frame namanya nanti. Oke. Ini slide yang kedua, ada pertanyaan silakan. Lanjut ya. Nah, bagaimana cara kita menggunakan pengetahuan yang ada? Jadi pengetahuan yang ada itu bisa kita lakukan dengan menggunakan yang pertama kita lakukan dengan akuisisi namanya, akuisisi pengetahuan. Jadi penggunaan pengetahuan yang ada itu bisa kita lakukan dengan melakukan akuisisi. Jadi maksudnya apa, Pak? Maksudnya adalah bagaimana mengintegrasikan informasi baru ke dalam pengetahuan sistem. Contoh misalkan gini, pada waktu kita pertama kali mengenal warna, kita taunya hanya warna hitam dan putih, misalkan ya. Nah, kemudian ketika disodorkan warna baru, kita akan coba menalar warna baru itu. Ini apa ya? Warnanya apa ya? Terus kita punya fakta baru. Oh, warna itu menyatakan bahwa merah. Dan tidak hanya satu orang yang menyatakan warna itu adalah warna merah. Hampir semua orang secara umum menyatakan bahwa warna itu adalah warna merah. Nah, warna merah tadi karena sudah teruji kebenarannya, nah kita kan berarti mendapatkan pengetahuan baru atau dari awalnya kita hanya mengenal 2 warna, terus tiba-tiba tahu warna ketiga warna merah, maka warna merah tadi kita coba integrasikan ke dalam pengetahuan sistem kita yang baru. Kita masukkan ke dalam basis pengetahuan kita. Plek. Oke, sekarang kita punya 3 warna, hitam, putih, dan merah. Seperti itu. Nah, proses untuk mengintegrasikan, proses untuk memindahkan, memasukkan warna merah ke dalam pengetahuan, ya, ke dalam pengetahuan yang sudah pernah ada tadi, itu kita sebut sebagai akuisisi pengetahuan. Kita mengakuisisi pengetahuan baru, tujuannya untuk apa? Untuk bisa memasukkannya ke dalam basis pengetahuan yang kita punya. Sama seperti kita manusia. Jadi ingat ya, kalau kecerdasan buatan itu kan kita yang buat, manusia yang buat. Kalau kecerdasan alami itu kan kita secara natural ya. Secara natural diberikan oleh Tuhan ya, bahwa setiap orang punya kecerdasan di situ. Nah, cara manusia menalarnya gimana? Sama seperti itu. Coba lihat adik kita yang nggak tahu sebuah objek ini bentuknya seperti apa. Segitiga kah, lingkaran kah, persegi kah?
Terus kita sebutkan, ini lingkaran D, ini lingkaran D. Nanti besoknya dia main lagi, ini apa D? Dia belum tahu, segitiga, ini lingkaran D, lingkaran. Kita sebutin terus gitu ya. Kita ajarkan dia. Nah, adik kita yang masih kecil tadi, ya, dia akan menalar bahwa kakaknya nyebutnya itu bendanya adalah lingkaran, 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 lingkaran. Ya, terus ada ibu kita bilang lagi itu lingkaran, lingkaran. Akhirnya bentuk objek yang tadi lingkaran tadi kebenarannya teruji, akhirnya tersimpan di dalam tersimpan di dalam pengetahuan adik kita yang masih kecil tadi sebagai pengetahuan baru bagi dia. Dulu awalnya dia cuma tahu segitiga saja, sekarang dia sudah dapat pengetahuan baru yang kita sebut sebagai lingkaran. Nah, proses adik kita tadi untuk mendapatkan informasi baru tadi, masukin ke dalam pemikiran pengetahuan dia yang baru, itu secara tidak langsung dia sudah melakukan akuisisi pengetahuan, mengakuisisi pengetahuan dari orang di luar bahwa objek itu bentuknya adalah lingkaran. Nanti ketika kita sodorkan dalam satu waktu tertentu, D ini apa bentuknya? Lingkaran. Lingkaran. Oh, udah benar, hebat, kita bilang. Kita kasih permen, kita kasih hadiah ke adik kita. Seperti itu. Itu contohnya. Nah, sekarang kalau dalam bentuk kecerdasan buatan gimana? Sama sebenarnya. Cuman harus butuh proses akuisisi pengetahuannya, dia butuh sebuah program, butuh sebuah alat, butuh sebuah software, butuh perangkat untuk memasukkannya secara manual ke dalam sistem itu. Nah, biasanya ada dua level. Ya, yang pertama adalah menyusun fakta ke dalam database. Faktanya tadi apa? Itu tadi fakta tadi, ngajarin. Ini bentuknya lingkaran, ini bentuknya lingkaran, ini bentuknya lingkaran. Setiap hari kita sebutin juga. Kalau dia salah D itu lingkaran. Ini salah D, kita sebut lingkaran. Jadi kita coba menanamkan sebuah fakta tentang kebenaran objek itu, ya. Nanti tersimpan di dalam basis data. Ya. Jadi itu level pertama. Nah, kemudian yang kedua adalah membuat fungsi untuk mengintegrasikannya dengan cara belajar dan mengadaptasinya. Dia nanti akan belajar, oh kakak saya bilang itu bendanya objeknya lingkaran, lingkaran, lingkaran. Dia akan belajar. Ya, dia secara tidak langsung walaupun dia sambil main kah, sambil makan, dia akan dengar itu, akan masuk ke dalam pikiran dia. Belajar dan mengadaptasi. Ya, ini manusia kita bicara ya, manusia. Dia belajar secara lahiriah ya, dari pemberian dari Tuhan. Seperti itu kita belajar bahwa fakta-fakta yang baru yang ada di luaran kita itu kita coba masukkan, kita pelajari, kemudian kita adaptasikan sehingga kita bisa tahu oh ini bentuknya adalah lingkaran. Nah, balikin tadi ke kasusnya kalau itu dalam bentuk buatan. Berarti harus kita kumpulkan. Nah, mengumpulnya pakai apa? Ngumpulinnya tadi menyusunnya tadi pakai apa tadi? Di sini tadi disebutin. Nih ngumpulinnya, prosesnya. Knowledge engineering. Kemudian setelah dikumpulkan, maka kita harus buat fungsi untuk mengintegrasikannya. Bagaimana cara mesin kita ini, program kita ini bisa belajar bahwa fakta-fakta yang ada di luaran itu menyatakan bahwa bentuk objek ini adalah lingkaran. Nah, bagaimana caranya? Jadi ketika disodorkan, bisa tahu. Gitu. Misalkan contoh gini yang sederhana. Misalkan gini ya. Aduh, saya sayang videonya nggak ada ya. Jadi misalkan gini, kalian punya HP, ya punya HP. Kemudian ada kamera di HP kalian. Di HP kita itu ada kamera. Bagaimana ketika kamera itu disodorkan terhadap sebuah benda? Ini kita mengenal bentuk benda ya. Misalkan ini segitiga, ini lingkaran, ini persegi. Ya, misalkan gini. Ini persegi 4 ini kita sebut. Nah, bagaimana ketika kita kamerakan objek benda ini, keluar tulisan segitiga. Kalau ini dikamerakan, keluar tulisannya di layarnya itu. Lingkaran. Ini keluar di sini. Persegi panjang. Ya. Udah Pak, saya bikin aplikasi pakai Android aja. Iya, betul. Karena untuk memanfaatkan aplikasi kamera, itu kan harus saat ini kan bisa pakai Mac ataupun dengan menggunakan Android. Nah, sekarang bagaimana aplikasi yang kita buat itu bisa mengenali objek 3 ini? Berarti harus ada fakta yang kita gunakan dulu, bahwa kita tahu bahwa aplikasi yang kita buat itu tadi, dia bisa tahu segitiga itu macam-macam. Kalau gini segitiga, kalau gini segitiga, kalau dia gini segitiga. Semua proses segitiga itu semuanya kita bentukin semua nih segitiga. Walaupun bentuk-bentuknya kita miringkan, kita balikkan. Nah, proses untuk mengenali jenis-jenis segitiga yang macam-macam ini,
Ya, itu kita simpan ke dalam database nanti. Nah, nanti ada proses belajar. Bagaimana segitiga yang macam-macam ini dipelajari. Oh, kalau ini tetap segitiga, walaupun dibolak-balik tetap segitiga. Jadi ketika disodorin sebuah segitiga baru dengan kamera, dia langsung bisa baca. Dia akan belajar, oh, sudah ada kok segitiga yang seperti ini di dalam ukuran bahwa ini adalah segitiga. Seperti itu. Ya. Oke, itu contohnya ya, contoh. Nah, kemudian yang kedua, penggunaan pengetahuan itu dipakai untuk akuisisi, bisa juga dipakai untuk retrieve, ya, mengingat kembali, menyusun ulang pengetahuan berdasarkan hubungan pengetahuan terhadap masalah. Jadi meretrieve itu setelah tersimpan di dalam memori kita, setelah tersimpan di dalam memori, ya, setelah tersimpan fakta itu di dalam basis pengetahuan. Jadi ketika dia dibutuhkan ada informasi yang sama, kita tanya ini apa bentuknya, dia akan meretrieve, akan mengingat kembali. Dia menyusun pengetahuan. Dia ngingetin, oh ini sudah pernah ada yang nunjukin ke saya bendanya ini. Apa ya namanya? Saya lupa ya ini. Terus di retrieve. Kalau kita manusia cepat, kita nyebutin, oh itu lingkaran Pak. Oh ini segitiga Pak. Oh ini persegi. Nah, proses meretrieve ini caranya gimana? Bisa dengan linking, ya, mengekstrak informasi baru tersebut. Dia lihat-lihat bentuk barunya itu seperti apa. Ini kayaknya pernah saya lihat nih kayak gini-gini ya. Dibalik-balik. Kadang-kadang kan ada suatu benda bentuknya yang ditunjukkan ke kita gini. Tapi ketika dibalik gini kita bingung ini apa ya namanya. Nah, kita akan mengekstrak informasi baru itu dengan apa? Mencoba menghubungkan. Ini sudah pernah ada ini. Kemudian lumping ya, mengelompokkan hasil ekstraksi pengetahuan tersebut ke dalam struktur yang lebih besar. Jadi kita kumpul-kumpulkan. Ini kan sama dengan ini ya, ini kan sama dengan ini. Jadi coba menghubung-hubungkan. Oh iya, ini namanya ini gitu. Nah, kan biasanya manusia seperti itu. Jadi kalau misalkan pernah disodorkan sebuah makanan baru, saya pernah makan ini, tapi di mana ya? Nah, itu kan kita coba menggali informasi pengalaman kita dulu. Di mana ya saya pernah itu? Tarik yang lebih besar skalanya. Saya pernah sama. Itu kan kita kan pernah waktu itu. Saya bilang gitu kan, pernah kan waktu itu kan waktu kita lagi di tempat itu. Itu tuh yang di pinggir jalan. Dia akan coba narikin pengetahuan dia. Faktanya ditarikin dari awalnya dia nginget-nginget. Oh iya betul. Nah, langsung dia nyebutin apa itu. Jadi meretrieve kembali, mengingat kembali yang pengetahuan yang sudah pernah ada itu. Nah, hal-hal yang ada di dalam pikiran manusia itu sebenarnya coba kita sebagai manusia mencoba mentranslatekannya ke dalam sebuah sistem kecerdasan buatan. Seperti itu. Ya. Kemudian yang ketiga, itu bisa juga dengan reasoning. Nah, reasoning ini menalar kayak tadi itu. Ya, kayak yang tadi jalan tadi itu. Dia menalar sebenarnya. Jadi akuisisi, retrieve dan reasoning ini saling terkait. Ya, bisa dipakai untuk menalar. Nah, bentuknya gimana, Pak? Penalarannya bisa dengan secara formal, penggunaan logika for shell, bisa dengan prosedural atau dengan analogical. Ya, logika proporsional. Ya. Jika ini maka ini. Jika gini, setiap orang adalah misalkan gini. Baju putih identik dengan kebersihan. Misalkan gitu ya. Nah, si A memakai baju putih. Nah, kita bilang berarti si A itu lebih cenderung ada itu logika proporsional artinya. Berarti yang orang itu cenderung suka dengan kebersihan. Kenapa? Karena kita bilang bahwa baju putih mencerminkan kebersihan. Si A memakai baju putih. Maka kita bilang si A itu ya, secara logika itu mencerminkan kebersihan. Ya, dia bersih orangnya, misalkan seperti itu. Ya, itu contoh ya. Jadi bukan dianggap yang selain putih. Jangan salah logika. Nanti bilang Bapak saya pakai baju hitam, Pak. Bapak bilang nggak bersih, bukan. Cuman itu salah satu contoh logika proporsional. Misalkan gini, semua kucing berwarna hitam. Ya, warna hitam paling disukai. Saya memiliki kucing berwarna putih. Nah, nggak masuk di logika itu kan? Karena putih, hitam gitu loh. Nah, itu nggak ada nggak logika lain seperti yang bisa dibentuk.
Kemudian ada juga prosedural tadi, reasoning, cara menalarnya. Jika ini maka ini. Jika kita pilih jalan itu, maka akan lebih cepat sampainya. Kalau kita pilih jalan ini, akan lebih lama mencapai tujuannya. Nah, itu if then seperti di pemrograman. Jadi sebenarnya logika penalaran yang akan digunakan di dalam nanti membangun aplikasi atau membangun sistem kecerdasan buatan itu bisa menggunakan salah satu dari tiga ini. Ya, seperti itu. Jadi tinggal memilih kita yang mau pakai yang mana. Tapi kebanyakan orang yang prosedural karena lebih gampang. Ada if then-nya, if then kayak gitu. Ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Ya. Oke. Lanjut ya. Oke. Nah, klasifikasi dari representasi pengetahuan itu ada dua. Ada yang secara deklaratif, ada yang menggunakan prosedural. Bisa dengan menggunakan yang deklaratif itu dideklarasikan artinya. Didaftarkan gitu ya, didaftarkan. Kalau prosedural kan blok-blok seperti bikin program prosedural seperti itu. Nah, di dalam deklaratif ini ada representasi prosedural lagi. Ya. Jadi kumpulan-kumpulan if then ini tadi nanti bikin. Ada yang dalam bentuk logika, ada yang bentuk network, ada yang terstruktur. Nanti kita lihat deh ya ini di slide berikutnya dan di pertemuan ke depan itu kita akan bahas beberapa dari yang ada di sini deklaratif. Itu. Oke. Nah, berikutnya adalah namanya representasi logika. Ini penting ini representasi logika. Jadi yang kita ambil yang ini ya. Yang pertama dulu representasi logika ini. Ya, kita bahas yang representasi logika. Jadi representasi logika itu adalah bagaimana cara kita merepresentasikan pengetahuan ya dengan menarik kesimpulan dari fakta yang sudah ada. Jadi kita dari fakta yang udah ada terus kita tarik kesimpulannya. Faktanya tadi ya bicara fakta tadi adalah yang sudah teruji kebenarannya, sudah ada, sudah valid istilahnya. Nah, cara ini adalah cara yang paling sudah paling lama digunakan. Sudah artinya sudah dari zaman dahulu itu sudah sering dipakai orang. Jadi intinya adalah ketika kita ketemu fakta, kalau kita mau menarik kesimpulan, kita lihat fakta-fakta itu bisa nggak membangun kesimpulan dari fakta yang ada. Ya, modelnya gini, input ada premis-premis yang digunakan, outputnya adalah kesimpulan. Premis-premis ini adalah fakta-fakta tadi. Si A sakit, kamu sakit ya? Iya. Sakitnya apa? Demam nggak? Demam. Kemudian kamu flu nggak? Flu. Terus kemudian demamnya berapa? Suhunya 40. Terus kemudian sakit nggak? Badannya sakit. Kemudian ini. Akhirnya orang memutuskan dari fakta-fakta itu kesimpulan bahwa dia sakitnya adalah A, B, C, D. Kamu nilainya berapa? Dapat A, Pak. Kamu nilai tugasnya berapa? 100, Pak. UTS-nya berapa? 80. UAS-nya berapa? 100, Pak. Hadir terus nggak? Hadir. Saya tarik kesimpulan. Oh, kamu harusnya lulus loh mata kuliah ini. Nah, itu kan contoh. Ya, premis-premis fakta yang ada itu akan membangun kesimpulan-kesimpulan yang ada. Nah, bisa terdiri dari apa? Bisa bentuk representasi logika ini. Bisa dalam bentuk simbol, semantik, tulisan ya. Semantik itu kalimat atau tulisan, fakta-fakta, atau menggunakan simbol-simbol, ataupun dengan proses pengambilan keputusan dengan inferensi. Ada jalur inferensinya nanti kemana. Nah, proses penalarannya gimana kalau yang logika? Deduktif, dari yang sifatnya umum ke khusus. Ya, bisa digunakan cara ini, umum dulu ke khusus. Umum itu kayak tadi, karena dia gejalanya ini, maka langsung kita kategorikan sebagai penyakitnya ini. Ya. Nah, ini ada cerita nih, menarik ini tentang COVID ya. 4 minggu yang lalu kan saya positif ya COVID itu ya. Kita setahun ya, setahunan kemarin pas pandemi ya, umum tadi. Itu bisa kita bilang bahwa Oke, jadi proses penalaran secara umum atau secara deduktif dari hal-hal yang sifatnya umum itu merucut kepada satu kesimpulan yang satu. Nah, kalau induktif dia kebalikan. Contoh ya, kalau di kesehatan di dokter, pada saat kita sakit, pada saat kita datang ke dokter, kenapa Pak? Kenapa Bu?
kepala saya pusing. Nah, itu kita khusus. Kita nyebutin penyakit yang kita alami saat, aduh kepala saya pusing banget ya dok. Nah, dokter kemudian melakukan penelusuran terhadap penyakit yang kita sebutkan tadi. Dia cek tensinya, dia cek suhu tubuh, dia cek ini, cek ini, cek ini, cek ini, cek ini, cek ini. Akhirnya dari yang sifatnya kepalanya pusing tadi merujuk kepada hal-hal yang umum yang lain-lain. Seperti itu. Dan akhirnya keluarlah kesimpulan, oh Pak, Bapak yang menyebabkan pusing karena ini, karena ini, karena ini. Ya, atau ada orang yang sakitnya jantung. Nah, kita, aduh Pak, dada saya sakit tuh Pak. Nah, belum tentu juga jantung. Maka dokter akan mengecek. Dia ngeceknya pakai apa? Dia ngecek bahwa gejala umum dari penyakit jantung itu apa? Gejala umumnya. Apakah ini? Jadi kalau kita masuk di dalam gejala-gejala itu, maka kesimpulannya benar bahwa pernyataan Bapak tadi yang menyatakan bahwa dia sakit jantung benar, Pak. Kenapa? Karena gejala-gejalanya sudah masuk ke dalam kelompok itu. Ya, dibalik penalaran. Jadi penalaran umum dan penalaran yang sifatnya khusus tadi. Nah, di dalam logika ini ada logika preposisi, and, pakai and, or, not, atau implikasi, atau ekuivalensi. Kalau pernah belajar matematika diskrit, ataupun logika informatika, ini menurut saya pernah dipelajari oleh kita. And, or, ya, not, implikasi, be, implikasi, ekuivalensi, ya. Kemudian ada juga logika predikat, representasi fakta dalam bentuk well-formed formula, dalam bentuk rumus-rumus, tulisan-tulisan yang formula-formula yang umum. Seperti itu. Nah, contoh misalkan gini, fakta sederhana itu. Misalkan ada, mungkin kita pernah lihat ya, ada kucing Persia ya disebutin ya, kucing Persia. Persia adalah kucing misalkan. Nah, fakta tersebut dapat direpresentasikan secara logika, menulisnya seperti ini. Nih. Ya, sorry. Kita menulisnya seperti ini. Ini adalah masuk ke dalam, nah ini semantik. Logika yang kita tulis dalam bentuk semantik. Jadi kucing Persia ini adalah kucing. Ya, jadi pembacaannya adalah ini, Persia adalah kucing, tulisannya adalah Persia ini adalah kucing. Ini fakta ini berarti. Nggak bisa terbantahkan. Emang benar kok ada kucing Persia misalkan itu ya. Nah, kita lihat di sini. Ya, kalau kita menggunakan representasi secara logik dari fakta lain, menyatakan bahwa semua ada fakta lain nih, ini yang warna merah ini, bahwa semua kucing mempunyai ekor. Kita asumsikan punya ya, walaupun ada yang enggak. Ya, ini kita asumsikan dulu semua kucing mempunyai ekor, katakanlah. Ada fakta yang menyatakan itu. Jadi penulisannya dengan simbol, ini tanda ini artinya setiap ya. Jadi kalau tanda V gini, dia setiap artinya. Jadi setiap X, nah, jadi setiap kucing ini, X ini kucing, apapun namanya kucing ini. Ya, itu mempunyai, ini ya artinya keputusannya dia mempunyai ekor. X ini dia punya ekor. Nah, tulisan mempunyai ekor, tulisan ini mempunyai ekor, ini yang kita sebut sebagai predikat. Jadi kita bisa membentuk ini, bahwa semua kucing itu yang ini. Ya, itu mempunyai ekor. Ya, jadi setiap orang yang pakai baju, nih titik 2 orang, baju, warna bajunya apa? Setiap warna baju, warna ini bajunya, ya, itu mencerminkan akibatnya, misalkan sini. Akibatnya, misalkan tadi kebersihan bersih. Nah, itu kan seperti itu. Jadi ketika kita punya fakta awalnya adalah kucing Persia ini, kemudian kita ketemu lagi bahwa ternyata semua kucing itu adalah mempunyai ekor, Pak. Maka kita bisa gabungkan semua kucing itu mempunyai ekor. Ini fakta barunya. Berarti kalau saya X ini saya kasih tahu bahwa X ini adalah kucing Persia, maka saya bisa berikan kesimpulan bahwa kucing Persia juga mempunyai ekor. Seperti itu. Nah, fakta lainnya tuh bahwa Persia adalah kucing. Semua kucing memiliki ekor. Maka ketika saya punya kucing, pasti kucingnya punya ekor ya. Kenapa? Karena semua kucing kan punya ekor. Ini kita asumsikan punya ekor. Jadi secara deduktif deduktif kita lihat tadi itu apa? Deduktif itu umum ke khusus.
Jadi secara deduktif, dari mekanisme logik ini didapat representasi baru, bahwa mempunyai ekor, kucing mempunyai ekor. Nah, dengan menggunakan fungsi mapping secara backward, kita dapat mengenerate sebuah kalimat bahwa Persia itu mempunyai ekor. Jadi berdasarkan hasil penelusuran, nih, secara backward, ya dari umum ke khusus, maka kita bisa kesimpulkan dari yang umum tadi ini, umum ini kan kita nggak tahu kucing apa, tapi kita punya catatan bahwa semua kucing itu punya ekor. Efeknya apa, Pak? Efeknya maka kucing Persia ini dia mempunyai ekor. Dilakukan penelusuran secara backward, ya, dari umum ke khusus. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami ya itu. Silakan kalau ada pertanyaan. Nah, saya mau nunjukkan ini contoh lain. Misalkan silsilah keluarga. Hari, Agus, Budi, Ani, Ria, Ita, Rudi. Ini bisa kita tulis silsilah keluarga ini. Orang anaknya Hari adalah Agus. Agus punya dua orang anak, Budi dan Ani. Budi punya dua orang anak juga, Ria dan Ita. Ani punya anak, Rudi. Jadi kalau kita bilang Ria dan Ita adalah anaknya Budi, Rudi adalah anaknya Ani adalah anaknya Agus, Budi juga anaknya Agus adalah anaknya Hari. Ya, catatan bahwa kita dapat menggunakan kalimat apapun sebagai predikat. Nah, bentuknya gimana? Menulisnya. Bentuknya menulisnya gini. Jadi ini predikat ini bisa menggunakan bahasa apapun, bahasa Indonesia, bahasa Inggris. Terus kemudian ada argumen. Argumen 1, argumen 2. Nih kayak gini tadi. Mempunyai ekor. Mempunyai ekor ini adalah predikatnya. Jadi predikat ini cenderung menceritakan hubungan antara argumen pertama dengan argumen kedua. Jadi kalau saya tulis ada predikat apa, A, B, hubungan apa yang bisa dibentuk antara A dan B ini. Ya, ini contoh misalkan ini. Nah, saya bentuk hasil representasinya, saya tulis gini. Anak laki, Hari Agus. Artinya argumen 1 Hari, argumen 2-nya Agus. Predikat yang saya bentuk adalah anak laki dari berdasarkan silsilah ini. Jadi nggak bisa sembarang saya tulis Hari Rudi, saya tulis anak laki. Ya mungkin bukan anak ya, tapi kan jalurnya di sini udah berapa level ini. Ini anak, ini cucu, ini cicit berarti kan. Nah ini cicit berarti. Ya seperti itu. Jadi dibacanya gimana? Anak laki-laki dari Hari adalah Agus. Anak laki-laki dari Hari adalah Agus. Betul ya? Seperti itu. Anak laki-laki dari Agus adalah Budi. Yang ini. Anak perempuan dari Agus adalah Ani. Nih, anak perempuan Agus adalah, anak perempuan Budi adalah Ita. Nih, ada dua anaknya yang ini. Anak laki-laki dari Ani adalah Rudi. Oke. Hasil representasi dari pengetahuan. Nah, faktanya mana? Ini fakta ini. Ini nggak terbantahkan. Ini silsilah keluarga kok. Paling gampang menunjukkan bahwa sebuah fakta itu adalah kebenarannya. Lihat aja silsilah keluarga. Kita punya orang tua, ayah, ibu. Ya sudah pasti itu. Nanti bapak kita punya orang tua, ada lagi orang tuanya itu gitu. Faktanya nggak bisa dibantahin. Ya. Nah, makanya kalau dulu saya ada ujian, saya masih ingat ya, 2007 apa 2010 saya ngajar sistem pakar waktu di TI. Saya minta tulis di ujian itu, buatlah silsilah keluarga, terus tentu buatlah representasi pengetahuannya. Nah, karena anaknya tuh nggak jeli, dia nyontek punya temannya. Dia nyontek tuh punya temannya. Kebetulan temennya itu saya tulis minta sampai 3 level, berarti kakeknya, ayah, ibunya, sampai dia. Dia nyontek punya temennya, terus pas ujian itu kan dikumpulin. Terus pas udahnya itu saya tanya, kamu sama si ini saudaraan? Enggak, Pak. Oh, gitu. Kenapa bisa silsilah keluarganya bisa sama dengan punya kamu ya? Maksud Bapak apa? Itu ujiannya kenapa silsilahnya sama dengan punyanya si katakanlah Tommy? Enggak, Pak, enggak, saya beda keluarganya. Loh kok bisa sama? Kan soalnya gitu. Tuliskan silsilah keluarga masing-masing ya, dari level kakek, ayah, ibu sampai kita levelnya gitu. Kamu ada berapa bersaudara? Cuman berdua, Pak. Loh, kenapa di silsilah kamu ada 5 orang? Kakaknya nanti punya anak lagi kayak gitu, udah menikah punya anak. Lah kan ketahuan, jadi siapa yang salah kan gitu. Itu contoh paling gampang ya. Itu faktanya nggak bisa terbantahkan. Jadi kalaupun misalkan sama kan harus diklirkan. Benar nggak? Benar Pak. Ya sudah berarti benar gitu loh. Tapi kalau beda kan aneh kan gitu.
Ya, paham maksud saya ya? Jadi kalau hal-hal yang seperti itu kan kelihatan faktanya nggak bisa terbantahkan itu. Kecuali memang kalian kakak adik kuliah bareng di kelas itu, kakak adik. Nah itu sama wajar itu kalau sama. Ya makanya saya verifikasi fakta kebenarannya, benar nggak kamu saudara dengan dia? Enggak pak, nah, gitu kan jawabannya enggak. Ya kan aneh jadinya kelihatannya gitu. Jadi jadi kesimpulannya kalian bisa bisa simpulkan sendiri apa maksud saya arahnya kemana gitu ya. Gitu. Oke. Nah, sekarang kita lihat dari representasi yang sudah terbentuk tadi, kita lihat query sederhananya yang bisa kita bangun. Bagaimana cara kita mencari pengetahuan dari representasi yang ada? Jadi caranya dengan query sederhana. Contoh misalnya, anak perempuan Agus, P. Nah, kalau misalkan kita lihat di sini Agus ini, anak perempuannya kita lihat kan Ani ini. Maka hasilnya P itu adalah Ani. Yang menandakan bahwa Ani adalah anak perempuan dari Agus tadi, yang ini. Nah, ini adalah cara query sederhana. Jadi kalau misalkan diberikan anak perempuan Agus, P, maka kita langsung keluar P ini langsung Ani informasinya. Nah, ini hasil query-nya tuh. Siapakah anak perempuan dari Agus? Langsung keluar Ani. Ya. Contoh lain misalkan, anak laki-laki orang tua ini anak laki-laki. Jadi OT itu adalah orang tua, AL itu adalah anak laki-laki, anak laki-laki. Nah, kalau misalkan kita tulis seperti ini, anak laki-laki orang tua, anak laki-laki dari orang tua ini siapa AL-nya? Kalau tulisnya seperti ini, saya kasih query gini, maka outputnya hari, maka hari AL-nya adalah Agus. Agus, AL-nya adalah Budi, Ani. Ya, kalau saya tulis Agus, AL-nya adalah Budi. Agus Budi, orang tuanya adalah Ani, maka AL-nya Rudi. Artinya AL-nya Ita kan bisa. Ini banyak nih ya, yang lain-lain. Jadi query, anak laki-laki ya, ini anak laki-laki, Ita nggak masuk. Anak laki-laki berarti Agus, Budi, Rudi. Ya, ini anak laki-laki berarti 1, 2, 3. Orang tuanya berarti Hari, Agus, ini orang tua nih. Ya, orang tua. Sama Ani, ini orang tua. Ya. Ini anaknya kan ini. Ya. Kemudian Agus, ini anaknya kan. Budi, Agus dengan Budi nih, Agus dengan Budi yang ini. Ani berarti dengan Rudi itu. Kemudian ada anak laki-laki P Budi. Nah, berarti anak laki-laki P adalah Budi. Maka P ini adalah orang tua. Ya, maka Budi ini anak laki-lakinya nih. Maka orang tuanya adalah Agus. Ini P-nya Agus. Anak perempuan PD. Anak perempuan P adalah D. Nah, berarti P-nya sendiri udah ada Agus, anak perempuan dari Agus adalah Ani. Itu. Ya. Jadi jadi ketika kita memberikan query yang seperti ini, maka informasinya tuh nanti keluar nih hasilnya, outputnya. Nah, proses pencarian ini adalah dilakukan dengan penalaran terhadap silsilah data keluarga ini. Nah, ini representasi pengetahuan yang udah dibentuk tadi itu ini dari sini nih. Ini representasi pengetahuan bentuknya. Jadi yang nanti yang tertimpan di dalam basis pengetahuan itu bentuknya seperti ini. Bukan if gitu ya, if anak laki-laki ini maka ini bukan. Tapi ada bentuk representasi pengetahuan dari yang ada ini. Ya, oke. Lanjut ya. Nah, kemudian knowledge yang ada tadi bisa kita extend, bisa kita kembangkan hubungan antar pengetahuannya itu, menambahkan hubungan knowledge yang lain. Contoh gini, antara anak laki-laki dan anak perempuan itu di-extend menjadi hubungan orang tua. Ya, itu bisa kita buatkan. Orang tua C adalah P. Ya. Nah, contoh misalkan ini, orang tua Budi P. Maka P ini orang tua Budinya adalah Agus nih. Orang tua Budi adalah Agus. Jadi orang tua CP itu adalah anak laki-laki, maka P ini adalah anak laki-laki dari C. Jadi kalau misalkan kita bilang tadi, misalkan kita ngambil ini, kalau kita ngambil Hari sama Agus, maka orang tua C, orang tua Agus adalah Hari. Maka kita bisa balik.
Hari, orang tua C, orang tua, ini Hari adalah orang tua dari P, salah. Orang tua dari Hari C, ini P ya. Nah, C. Orang tua, bukan. Hari adalah orang tua dari Agus, ya betul. Nah, maka Agus kita extend. Dari awalnya kita punya hanya anak laki-laki, predikatnya, kita extend pengetahuannya menjadi pengetahuan baru seperti ini. Begitu juga untuk orang tua CP, itu dia punya ada anak perempuan lagi. Misalkan kita ngambil contoh Agus, nih Agus dengan Ani. Kalau saya ambil misalkan Ani, Agus adalah orang tua dari Ani. Maka Ani ini adalah anak perempuan dari Agus, ini adalah orang tua dari P. Nah, P ini adalah anak perempuan dari C. Ya, seperti itu nih contoh. Jadi kita bisa mendaftarkan banyak di sini orang tua ini. Seperti yang orang tua itu ini terhadap ini terhadap ini. Ini orang tua nih. Nah, ini terhadap ini. Ini orang tua. Bisa juga ini ke bawah. Bisa kan orang tua juga kan? Orang yang lebih tua daripada orang tua kita. Oke, ini contoh extend ya. Oke, nah bisa juga hubungannya rekursif. Masih ingat rekursif? Ya saling terkait, saling terhubung ya. Jadi bisa bolak-balik gitu ya, seperti itu. Jadi saling panggil ke dalam. Nah, jika kita ingin mencari turunan nih contohnya. Nah, ini anak ini ya, kita lihat ini anak. Turunan. Jadi orang tua ya, itu turunannya. Jadi misalkan ini terhadap ini orang tuanya, ini turunannya. Agus sama Hari ini. Maka TR sama OT, berarti bisa bolak-balik kayak tadi ya. Maka turunan ini adalah orang tua dari OT ini, orang tua orang tua TR, saya sering kebalik tuh. Orang tua dari Agus, adalah ini. Jadi bisa bolak-balik ya. Bolak-balik itu. Nah, ini karena ini levelnya 1 kan. Ini kan levelnya 1 ini. Ini kita sebut sebagai anak. Ini Agus ini anak posisinya. Ini anak. Nah, kemudian cucu. Nah, kalau kita lihat cucu tadi, maka yang ini OT dengan TR, ada lagi TR dengan P. Nah, P-nya ada di sini. Ini P. OT, TR, P. Ini. Jadi, Hari adalah orang tua dari Agus. Orang tua dari Agus adalah Hari. Nah, orang tua dari P adalah TR nih. Orang tua dari Budi adalah Agus nih, yang ini ke sini, yang ini. Itu sama aja dengan orang tua ini P ini ya, dia punya orang tua adalah yang atas ini, Hari ini. Nah, levelnya udah dia nih. Jadi ini masih satu silsilah gini ya, satu jalur gini kita ngambil nih. Jadi ini ke sini orang tua, ini ke sini orang tua, ini orang tua juga. Yang ini ke sini kita masukkan ke dalam kelompok orang tua juga. Budi orang tuanya ini. Karena apa? Karena sejalur. Jadi kan ingat faktanya, kalau si Agus ini punya anak ini, sedangkan Agus adalah anaknya dari Hari, maka otomatis Budi ini adalah masuk di dalam silsilah di bawah Hari juga, seperti itu. Maka ini kita sebut cucu. Nah, dari 3 jalur, dari 3 ini, ya ini cicit juga yang paling bawah berarti. Jadi ada subnya lagi nambah di bawah. Jadi kalau kita perhatikan, orang tua PG, terus orang tua GP, OT, jadi saling terhubung. Ini nanti ke sini, ini nanti ke sini, dan ini ke atas nanti, seperti itu hubungannya. Nah, fakta di atas dapat direpresentasikan secara rekursif. Ya, jadi ini yang kita sebut sebagai rekursif tuh. Nanti proses yang tadi itu dia saling terkait. Jadi ketika saya dari Agus orang tua dari Budi, atau Agus adalah anak dari Hari, Budi juga ke atas gini, ini saling terkait. Ya, ini contoh yang kita sebut sebagai proses rekursifnya, ya saling terkait. Ya. Oke. Ya, sampai sini ada pertanyaan, silakan.